Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, Rabu 2 Juni 2021. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap sukacita karena anugerah Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang setia mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengatur dan memelihara kehidupan kami dengan begitu indah dan sempurna. Ketika kami menjumpai hari ini, hari-Mu yang baru bagi kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Bapa, kami hendak melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, agar kami dapat mengerti firman-Mu, lalu melakukannya dalam setiap kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Yesaya 55 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi kita. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Lalu bacaan yang kedua dari Lukas 6 ayat 47 dan 48 yang demikian bunyinya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita dalam sarapan rohani pada hari ini, saya berikan judul Fondasi Hidup yang Kokoh. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian hafal dengan sebuah kisah kartun Walt Disney yang sangat terkenal tentang 3 ekor anak babi. Kisahnya menceritakan tentang 3 ekor babi yang harus membangun tempat perlindungan mereka yang paling aman dari ancaman seekor serigala yang jahat. Mereka sama-sama membangun rumah mereka, tentu saja dengan cara dan dasar yang berbeda. Babi yang pertama membangun rumahnya dari jerami, lalu babi yang kedua membangun rumahnya dari kayu, dan babi yang ketiga membangun rumahnya dengan batu bata dan semen. Singkat diceritakan, bangunan yang dibangun oleh babi pertama dan kedua, yaitu bangunan yang dari jerami dan kayu, dengan cepat dapat mereka selesaikan. Karena tentu saja pengerjaannya lebih mudah. Sedangkan babi yang satu lagi yang masih membangun rumahnya dengan batu bata dan semen, masih harus dengan tekun mengerjakannya. Bahkan ketika si babi yang satu lagi yang belum menyelesaikan rumahnya karena harus merekatkan batu bata demi batu bata dengan semen, 2 ekor babi yang sudah menyelesaikan rumahnya dari jerami dan kayu menertawakan saudaranya yang satu yang belum selesai pekerjaannya. Kemudian singkat cerita dikisahkan bahwa pada satu ketika serigala jahat pun datang.
Rumah dari tumpukan jerami dengan mudah diluluh lantakan hanya dengan satu kali hembusan saja. Lalu babi itu berlari dengan ketakutan dan berlindung ke rumah saudaranya yang membangun rumahnya dari kayu. Rumah itu pun dengan mudah dirobohkan oleh serigala yang jahat, dan akhirnya mereka berdua berlari ke rumah saudara mereka yang satu lagi untuk berlindung di sana. Di sana mereka aman dari kejaran serigala jahat, karena si serigala jahat itu tidak mampu merobohkan rumah yang dibangun dari batu bata dan semen tadi. Rumah yang kokoh dibangun di atas dasar yang kuat. Kisah ketiga babi ini sama halnya seperti kehidupan manusia. Sama halnya seperti kehidupan kita. Dalam Mazmur 11 ayat yang ketiga dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jika dasar-dasar hidup orang benar dihancurkan, apa yang akan dilakukan oleh orang benar? Dalam kehidupan orang benar ada bahaya yang senantiasa mengancam mereka. Kehidupan orang benar tergantung pada dasar hidup yang dibangunnya. Saat dasar kita kuat seperti kisah anak babi yang membangun rumah dengan bata dan semen, maka sekuat apapun ancaman yang datang, kita akan tetap aman di dalamnya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, setiap kita memiliki musim-musim sendiri dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dipengaruhi oleh dasar-dasar hidup yang kita bangun, dipengaruhi oleh dasar-dasar yang kita letakkan. Sehingga saat musim badai atau musim paceklik datang, kehidupan kita tetap bisa berdiri kokoh dan kuat. Lalu, dasar apakah yang harus kita bangun? Dasar apakah yang harus kita letakkan? Ada 3 hal penting yang harus kita letakkan pada fondasi hidup kita, agar tetap kuat di sepanjang musim kehidupan kita. Yang pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita terus bersandar kepada Tuhan. Sebab karena Tuhanlah kita bisa tetap kuat. Di dalam kerendahan hati ada pengakuan bahwa aku lemah, tetapi bersama Tuhan aku menjadi kuat. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kerendahan hati kita akan menghormati Tuhan. Saat ada kerendahan hati kita akan mau dituntun oleh Tuhan. Saat ada kerendahan hati kita akan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dalam kerendahan hati ada keselarasan hidup di dalam Tuhan. Tuhan senang kepada setiap orang yang rendah hati dan datang kepadanya. Karena sesungguhnya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lalu yang kedua, mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur dalam segala hal.
Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita adalah berkat dari Tuhan. Jangan kita salah merespon ketika kita mengalami musim-musim yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Kita mengalami musim-musim yang tidak nyaman bagi kita. Karena ketika kita salah merespon dan kita bersungut-sungut, sesungguhnya kita akan kehilangan berkat Tuhan. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita belajar sesuatu dari masalah tersebut dan terus mengucap syukur buat setiap hal yang terjadi, karena ada Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah kehidupan doa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus lewat setiap doa-doa kita. Kita bisa berkeluh kesah kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Setiap hembusan nafas kita adalah doa di hadapan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu. Karena Tuhan Yesus hadir dalam setiap waktu kehidupan kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan, dan kehidupan doa membuat dasar kita kuat di dalam Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di setiap doa-doa kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, selalu mengucap syukur dan bergaul intim dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita setiap hari, sehingga kita memiliki fondasi hidup yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Buatlah kami memiliki kerendahan hati. Mampukanlah kami agar selalu bersyukur dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Buatlah kami selalu menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kami, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.